Assalamualaikum sahabat si Ustadz. Hari ini saya akan menceritakan kisah Rudi, seorang ustadz yang tampak suci, namun dibalik itu terpendam kemunafikan yang mengerikan. Saat azab Allah turun, ia berubah menjadi anjing yang kelaparan, tersiksa dan terbuang. Saksikan azab sang ustadz munafik. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam. Pada suatu hari, suasana malam tenang di sebuah desa. Sebuah masjid besar berdiri megah, penuh jamaah yang hadir untuk mendengar ceramah Ustadz Rauf. Ustadz Rauf tampil meyakinkan, memberikan ceramah tentang pentingnya kejujuran dan kepedulian sosial. Sambil berceloteh, ia menuding seorang pemuda miskin bernama Akmal di tengah jamaah. Kau miskin karena kau malas dan tidak pernah bersyukur. Jamaah pun tertawa kecil dan wajah Akmal tampak malu. Setelah selesai ceramah, Ustadz Rauf masuk ke mobil mewahnya menuju rumah besar penuh kemewahan. Kamera mengikuti saat ia membuka sebuah brankas penuh uang dari hasil manipulasi dana masjid. Kejanggalan pun muncul saat Ustadz Rauf salat malam. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia menoleh, tidak ada siapapun. Tetapi saat kembali berdiri, bayangannya di dinding terlihat seperti seekor anjing besar. Di tempat wudhu, air tiba-tiba berubah keruh dengan bau busuk. Ustadz mulai merasa gatal aneh di kulitnya, tetapi ia abaikan. Ia berusaha menenangkan diri sambil berucap, "Ini hanya godaan setan. Aku tetap ustadz terhormat. Tak ada yang bisa menyentuhku." Tubuhnya mulai berubah. Malam berikutnya, Ustadz Rauf bermimpi bertemu sosok berjubah putih. Sosok itu berkata dengan tegas, "Wahai Rauf, kau menodai nama Allah untuk keuntunganmu sendiri. Azabmu adalah pelajaran bagi yang lain." Ustadz terbangun dengan napas tersengal-sengal. Kamera perlahan memperlihatkan tangannya yang mulai bergerak dan berbulu seperti kaki anjing. Ia berusaha mencuci tangan itu, tetapi bulunya tidak hilang. Malah bagian tubuh lain mulai berubah. Ia meraung kesakitan. Kini Ustadz Rauf telah berubah menjadi manusia setengah anjing. Ia mencoba pergi ke masjid untuk mencari bantuan, tetapi jamaah berteriak ketakutan. Seorang wanita tua berteriak, "Jauhi masjid, kau pasti jin kafir." Anak-anak mengejarnya dengan batu. Warga yang dulu menghormatinya kini mengusirnya seperti binatang liar. Dengan tubuh lemas dan penuh luka, Ustadz Rauf mengasingkan diri ke hutan. Di sana, ia melihat Akmal, pemuda yang dulu ia hina, tengah membagikan makanan kepada para gelandangan. Akmal berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang berguna meskipun aku miskin." Ustadz Rauf yang penuh penyesalan menangis keras, berusaha berbicara, tetapi hanya lolongan yang keluar dari mulutnya. Di tengah hujan, sosok berjubah putih muncul kembali dan berkata, "Penyesalanmu datang terlambat, Rauf. Kezalimanmu telah melukai banyak hati. Kini kau akan menjadi peringatan bagi manusia lain." Hidup Ustadz Rauf berakhir. Ia berubah menjadi anjing hitam sepenuhnya. Ustadz Rauf kini tidak bisa mengenali wajahnya sendiri. Suatu pagi, warga melihat seekor anjing hitam yang kurus dan lemah mondar-mandir di sekitar masjid. Setiap kali azan berkumandang, anjing itu melolong keras dan tak mau pergi. Akmal yang kini dipercaya menjadi pengurus masjid. Ia memungut anjing itu, memberinya makanan, dan mengucapkan, "Allah Maha Pengasih." Bahkan makhluk seperti ini pun pantas diberi belas kasihan. Azab Allah pasti datang kepada siapa saja yang menyalahgunakan namanya. Jadilah hamba yang tulus sebelum penyesalan tak berguna. Pesan moral, gunakan amanah untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jangan menjadikan agama sebagai alat kekuasaan. Allah tidak pernah tidur. Keadilannya adalah kepastian.